lebih hebat dari teknologi sci-fi. Perang tak terlihat dalam tubuh manusia. Medan perang yang selalu aktif. Tanpa kita sadari, setiap detik di dalam tubuh kita sedang berlangsung perang besar melawan jutaan makhluk mikroskopik. Bakteri, virus, jamur, dan parasit terus-menerus mencoba menembus pertahanan tubuh melalui kulit yang terluka, makanan yang kita konsumsi, udara yang kita hirup, bahkan melalui sentuhan sepele. Namun ajaibnya, kita tidak jatuh sakit setiap saat. Mengapa? Jawabannya tersembunyi dalam kecanggihan sistem pertahanan tubuh manusia, sistem imun. Sistem imun tidak hanya menjadi penghalang terhadap infeksi, tetapi merupakan jaringan pertahanan cerdas, kompleks, dan sangat terorganisir. Ia bekerja 24/7 tanpa henti untuk mengenali, menyerang, dan menghancurkan musuh yang masuk. Dalam tulisan ini, kita akan mengupas secara menyeluruh cara kerja sistem imun, mulai dari garis pertahanan pertama hingga taktik lanjutan dalam melawan infeksi, termasuk ketika tubuh melawan infeksi bakteri yang berbahaya. 1. Struktur dan komponen. Sistem imun, dua sisi, satu pasukan. Sistem imun terdiri dari dua komponen besar, sistem imun bawaan, innate immune system, dan sistem imun adaptif, adaptive immune system. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Sistem imun bawaan, innate, garda depan yang cepat. Ini adalah sistem pertahanan pertama yang bereaksi seketika terhadap ancaman. Meskipun tidak spesifik, sistem ini mampu merespons dengan cepat dan kasar terhadap benda asing yang tidak dikenal. Komponen penting dari sistem imun bawaan meliputi kulit, penghalang fisik yang sangat efektif terhadap mikroorganisme. Lendir dan silia, di saluran pernapasan dan pencernaan, berfungsi menjebak dan mengusir patogen. Asam lambung, membunuh mikroorganisme dalam makanan. Makrofag, sel pemakan, fagositosis, yang menyerang dan memakan patogen. Neutrofil, sel darah putih agresif yang bertugas membunuh bakteri dengan cepat. Sel dendritik, penghubung antara sistem imun bawaan dan adaptif. B. Sistem imun adaptif, strategis, spesifik, dan punya ingatan. Berbeda dengan sistem imun bawaan, sistem imun adaptif lebih lambat tetapi sangat spesifik. Ia mampu mengenali karakteristik unik setiap patogen dan mengingatnya untuk perlindungan jangka panjang. Komponennya meliputi sel T helper, CD4+, mengatur dan mengordinasikan respon imun. Sel T sitotoksik, CD8+, membunuh sel tubuh yang terinfeksi. Sel B, menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen. Sel memori, menyimpan informasi tentang patogen yang pernah menyerang untuk respon lebih cepat di masa depan. 2. Simulasi, ketika bakteri menyerang, respon sistem imun. Bayangkan seorang anak bermain di taman dan kakinya tertusuk paku berkarat. Ini bukan hanya luka ringan, tapi juga jalur masuk bagi jutaan bakteri. Dalam sekejap, sistem imun mulai beraksi. Tahap 1, invasi dan reproduksi patogen. Bakteri yang masuk akan segera memperbanyak diri, menginfeksi jaringan dan melepaskan racun. Tubuh mendeteksi ancaman ini melalui sinyal kimia dari sel yang terluka. Tahap 2, aksi cepat makrofag. Makrofag yang sudah siaga akan menyerang. Mereka menelan bakteri dalam proses fagositosis, lalu menghancurkannya dengan enzim. Makrofag juga melepaskan sitokin untuk mengaktifkan respons lanjutan dan memicu peradangan. Tahap 3, peradangan. Tanda tubuh sedang bertempur. Peradangan adalah sinyal klasik bahwa sistem imun sedang bekerja. Tanda-tandanya meliputi kemerahan akibat pelebaran pembuluh darah, bengkak, akumulasi cairan dan sel imun, panas, peningkatan metabolisme lokal, nyeri karena tekanan dan zat kimia inflamasi. Tahap 4, neutrofil, sang pembunuh cepat. Makrofag memanggil bala bantuan neutrofil. Mereka adalah sel yang sangat reaktif dan agresif.
Neutrofil menyerang dengan cara melepaskan enzim dan bahan kimia pembunuh, menyerang langsung bakteri, meledakkan diri membentuk nets, neutrophil extracellular traps, untuk menjebak patogen. Namun kekuatan mereka bisa merusak jaringan tubuh sendiri, sehingga penggunaannya sangat terkendali. Tahap 5. Aktivasi imun adaptif oleh sel dendritik. Saat perang berlangsung, sel dendritik mengambil sebagian bakteri, lalu bermigrasi ke kelenjar getah bening. Di sana, mereka menjadi presenter antigen, memperkenalkan patogen kepada sel T dan B. Sel T akan berkembang menjadi helper, dan cytotoxic sel B mulai memproduksi antibodi spesifik terhadap bakteri tersebut. Antibodi ini menempel pada bakteri, menandainya untuk dihancurkan atau menghentikan aktivitas mereka. 3. Penyembuhan dan ingatan imunologis. Setelah infeksi dikalahkan, sistem imun tidak berhenti. Sel-sel yang tersisa membersihkan jaringan, menghentikan peradangan, dan memperbaiki sel yang rusak. Makrofag kembali berperan sebagai pembersih medan perang. Yang paling menakjubkan, sebagian sel B dan T akan tetap hidup sebagai sel memori. Mereka menyimpan informasi genetik tentang musuh yang pernah datang. Jika bakteri serupa menyerang lagi, sistem imun akan langsung menyerangnya dengan cepat dan kuat. Inilah dasar dari vaksinasi. 4. Risiko ketidakseimbangan sistem imun. Sistem imun yang luar biasa ini bisa bermasalah jika terjadi ketidakseimbangan. Dua kemungkinan besar yang bisa terjadi adalah A. Sistem imun terlalu lemah. Contoh, HIV/AIDS, kanker, atau kondisi defisiensi imun. Penderitanya sangat rentan terhadap infeksi ringan sekalipun. B. Sistem imun terlalu aktif. Contoh, penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. Di sini, sistem imun menyerang sel tubuh sendiri seolah-olah mereka adalah musuh. Beberapa bakteri bahkan bisa mengecoh sistem imun dengan menyamar sebagai sel tubuh, membentuk biofilm yang sulit ditembus bersembunyi di dalam sel tubuh. 5. Pentingnya menjaga sistem imun di era modern. Kini kita hidup di masa ketika banyak bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Infeksi yang dulunya mudah diobati kini menjadi ancaman serius. Kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Kita harus menjaga agar sistem imun kita tetap optimal. Langkah menjaga sistem imun: konsumsi makanan bergizi seimbang, tidur cukup dan berkualitas, olahraga teratur, mengelola stres, menjaga kebersihan, melengkapi vaksinasi sesuai anjuran. Penutup, pasukan tanpa seragam, pahlawan tanpa wajah. Sistem imun adalah pahlawan tak dikenal dalam tubuh kita. Ia tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan tidak menuntut imbalan. Ia siap bertempur kapanpun bahaya datang dengan strategi yang lebih canggih dari film fiksi ilmiah manapun. Dengan memahami bagaimana sistem imun bekerja, kita tidak hanya bisa menghargai kerja tubuh sendiri, tapi juga bisa berkontribusi dalam menjaganya tetap kuat. Karena di balik tubuh sehat, ada perang tak terlihat yang selalu dimenangkan setiap hari, dan itu berkat sistem imun yang luar biasa.